Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Baradae disuruh Ferdy Sambo menembak Brigadir Joshua. Skenario pertama malah polisi tembak polisi, di mana Brigadir J masuk ke kamar Ferdy Sambo. Istri Ferdy Sambo sedang tidur, lalu menodongkan senjata kepada istri Ferdy Sambo, berteriak. Lalu ada suara turun dari lantai 2 ke lantai 1. Langsung Brigadir J menembak Baradae 7 kali dari jarak 47 meter, dan Baradae tidak kena. Duluan menembak dengan maksud agar tidak ketahuan pelecehannya dengan istri Ferdy Sambo. Untuk membela diri, lalu Baradae menembak 5 kali Brigadir J hingga mati. Setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka, Baradae merasa dikorbankan sendiri, lalu berupa pengakuannya yang dia mengaku sebenarnya soal penembakan Brigadir Joshua, bahwa tembak-menembak tidak ada dan pelecehan seks dengan istri Ferdy Sambo tidak ada. Yang sebenarnya terjadi menembak Brigadir Joshua. Yang sebenarnya adalah Brigadir Joshua yang melakukan penembakan dilakukan Baradae sendiri, tetapi atas perintah Ferdy Sambo. Kalau melihat kejadiannya dari segi hukum, berdasarkan pengakuan kembali Baradae berubah sama sekali masalah hukumnya. Dari sudut masalah hukumnya, Barreskrim telah menetapkan pelaku pembunuhan adalah Ferdy Sambo dengan menyuruh Brigadir J menembak Brigadir J. Ini sudah sesuai dengan ketentuan ini. Maka sekarang Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 338 KUHP, ancamannya hukumannya 15 tahun. Dapat juga didakwakan melakukan pembunuhan direncanakan dengan ancaman hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Dengan susunan dakwaan, yaitu dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP, dan dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP. Maksudnya, bila dakwaan primer pasal 340 tidak terbukti, lalu pasal 338 dibuktikan. Bila dakwaan subsidiar tidak terbukti juga, perkara dibebaskan oleh hakim. Penembakan Baradae kepada Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo, dan kemungkinan besar nanti dibebaskan hakim karena alasan perintah atasan. Hal ini ada diatur dalam KUHP, karena dalam KUHP banyak ini namanya salah satu alasan bahwa melakukan pembunuhan tidak dihukum, yaitu alasan tertentu ini, yaitu karena membela diri. Kalau ini bukan membela diri, tetapi karena perintah atasan. Kalau orang di atas perintah atasan disuruh melaksanakan perintah, tentu harus dilaksanakan. Kalau perintahnya tersebut mengandung kejahatan, tentu dia tidak dapat dihukum. Yang dihukum adalah Ferdy Sambo itu selaku atasannya daripada Baradae. Jadi ini yang saya lihat dalam kasus ini. Harapan saya tersangka Ferdy Sambo dihukum hakim sesuai perbuatannya, sedangkan tersangka Baradae dibebaskan hakim karena dia hanya melaksanakan perintah atasannya. Dan siapa yang melaksanakan perintah atasan, maka dia kalau ada kesalahan itu tanggung jawab daripada yang memerintahkan tersebut, bukan, sehingga Baradae tidak bisa dihukum dalam hal ini. Tetapi sekarang dia masih ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kalau di muka pengadilan nanti kemungkinan besar Baradae ini akan dibebaskan oleh hakim. Diduga nanti penembak yang dijadikan tersangka dan dihukum adalah Ferdy Sambo, karena dia
yang menyuruh, dia pelaku utamanya, dia menyuruh anak buahnya untuk menindak, karena anak buah itu biasanya tidak berani melawan perintah atasan dan semua harus siap melaksanakannya. Itulah dasarnya diatur di dalam KUHP, yaitu melaksanakan tugas tidak dapat dihukum karena dia hanya perintah saja, karena perintah itu juga harus dilaksanakan. Di mana nanti dalam mendakwakannya itu, di mana dakwaan primernya adalah pembunuhan perencanaan, dan kemudian nanti dakwaan subsidiarnya adalah pasal 338 atau pembunuhan saja. Sehingga nanti kalau ini maknanya, kalau dakwaan pasal 340 sebagai dakwaan primer tidak terbukti, bila di dakwaan lalu dibuktikan lagi pasal 338. Dan nanti kalau ini juga tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa tersebut. Itu ketentuan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya, tersangka Perdi Sambo dihukum hakim sesuai perbuatannya, sedangkan tersangka Baradae dibebaskan oleh hakim. Sekian dan terima kasih.